Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat kita rumuskan dengan pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan penerapan metode Bagja. Apakah Bagja ini? Bagja itu berasal dari 5 huruf B, A, G, J, A, di mana B adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai setiap huruf dari Bagja ini. B buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang ingin dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana-rencana menjadi nyata atau terwujud. Nah, visi guru penggerak atau visi saya sendiri adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, untuk mewujudkan visi saya itu, di sini adalah prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan memaparkan secara lebih rinci mengenai metode Bagja yang sudah saya buat dengan prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang sudah saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu tindakan dari pertanyaan saya ini adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang keempat, menyampaikan kepada peserta didik dampak baik dan buruknya teknologi terhadap pendidikan. Lalu alur yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan dari ambil pelajaran yang pertama, siapakah guru yang ahli dalam teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Nah, dari ambil pelajaran ini saya melakukan tindakan, yaitu yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan karakter peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila? Nah, tindakan dari ketiga pertanyaan ini yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media dan sarana yang ada di sekolah. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan guru yang ahli dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpedoman terhadap profil pelajar Pancasila. Alur yang berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi?
Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, tindakan dari ketiga pertanyaan ini, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Dan kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Lalu alur yang terakhir, atur eksekusi. Ada dua pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, siapa yang terlibat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sesuai prosedur pelajar Pancasila. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Nah, tindakannya yang saya buat dari kedua pertanyaan ini, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua siswa agar bersama-sama memotivasi peserta didik agar giat belajar dan memanfaatkan teknologi dengan tepat guna. Yang kedua, yang bertanggung jawab adalah semua pihak terkait agar menjalankan rencana dengan baik, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi di tiap minggunya, selalu melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan untuk melihat hal yang sudah baik dan yang belum baik dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang tugas demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.